Kemudian yang perlu kita tanyakan lagi adalah riwayat kejang dalam keluarga. Ya, apakah dulu orang tuanya juga waktu kecil suka kejang pada saat demam, atau apakah ada riwayat epilepsi pada keluarga. Ya, kemudian lanjut kita pada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik yang fisik umum kita perlu cek ya suhunya, tanda vitalnya, ya kita cari sumber infeksi, ada OMA atau tidak, ada faringitis atau tidak. Kita periksa ada tanda-tanda dehidrasi apa tidak pada anak. Sering ya karena dehidrasi bisa kejang ya. Karena hipoglikemi, kalau hipoglikemi biasanya pada neonatus ya bisa menyebabkan kejang karena gula darah yang rendah. Kemudian pada pemeriksaan neurologis yang penting pertama kali tentu kita nilai adalah kesadarannya, pasiennya sadar atau tidak ya. Kemudian tanda rangsang meninggal ya. Pada anak, tanda rangsang meninggal adalah kaku kuduk, Babinski. Kemudian, apakah ada tanda-tanda peningkatan intrakranial? Biasanya kalau ada ubun-ubunnya membonjol atau besar, ya. Apakah ada tanda-tanda kelainan nervus cranialis? Ya, kadang kalau infeksi virus ya suka beospasия pada anak juga bisa. Jadi pada saat menangis tidak sama ya, tidak simetris kiri dan kanan. Kemudian juga kita perlu periksa motoriknya. Ya, kita nih kalau pada bayi lihat gerakan kaki tangannya atau pada anak ya lihat bisa diperiksa motoriknya. Kemudian juga perlu diperiksa refleks fisiologis dan patologi. Nah, pemeriksaan lab ini pada kejang demam tidak rutin harus dilakukan semuanya atas indikasi. Ya, kalau pada kejang demam sederhana tidak perlu dilakukan semua pemeriksaan, cukup darah lengkap saja. Ya, kita melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk evaluasi sumber infeksi, apakah infeksi virus, bakteri, ya. Kalau memang kejang demam kompleks, kadang atau kita mau menyingkirkan apakah ada kelainan metabolik seperti hipoglikemi, hipokalsemi, ya, atau hiponatremi. Nah, maka kita perlu, biasanya pada pasien dengan ada muntah, diare, ya, perlu juga kita periksa elektrolitnya. Mungkin tadi pas awal ya, jadi penyebab kejang demam ini ternyata bukan semata-mata karena demamnya, ya, tapi bisa juga disebabkan karena reaksi imunologis ya. Jadi pada saat anak atau bayi itu terinfeksi, maka tubuh merespon dengan membentuk respon inflamasi bahwa seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa ya ini untuk menyerang virus atau bakteri yang masuk. Namun kadang sitokin ini bisa menembus saluran darah otak ya menempati reseptornya sehingga lebih aktif listrik di otak yang sitokin itu menempel di tempatnya di otak sehingga menimbulkan bangkitan kejang. Makanya kadang berbeda antara anak yang satu bisa kejang atau tidak bisa kejang tergantung respon imun dari anak tersebut. Ya, jadi semata-mata bukan karena demam aja tapi juga karena ada respon imunnya. Kemudian, kapan kita perlu melakukan fungsi lumbal pada pasien dengan kejang demam? Ya, pada anak dengan kejang demam sederhana, jika kita tidak mencurigai tanda-tanda infeksi intrakranial, tidak perlu dilakukan fungsi lumbal. Ya, fungsi lumbal dilakukan bila kita jumpai tanda rangsang meninggal yang positif, misalnya kaku kuduk, ya, atau kita curiga ada infeksi susunan saraf pusat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurologis. Ya, fungsi lumbal juga dipertimbangkan ya bila sebelumnya telah mendapatkan antibiotik, tapi tanda-tanda infeksi intrakranialnya tetap ada gitu ya. Dan fungsi lumbal ini tidak rutin dilakukan bila anaknya usia kurang dari 12 bulan dengan kejang demam sederhana dan keadaan umumnya baik.